Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas tentang morfologi bahasa Indonesia. Dan anggota kelompok 3 adalah yang pertama, Putri Nurasidah, kedua, Retno Zuliarahmi, ketiga, Riyatul Hilal, dan yang keempat, Siswani. Adapun indikator yang akan kita capai pada materi kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian morfologi bahasa Indonesia. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis morfem dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui jenis proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, mengetahui makna kata ulang. Dan yang terakhir, mengetahui jenis kata ulang dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian morfologi dan jenis-jenis morfem. Langsung saja, secara etimologi, morfologi berasal dari kata morfologi yang terbentuk dari bahasa Yunani yaitu morph yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata dan sering juga disebut dengan istilah tata bentuk. Kita tahu bahwa selain linguistik, ilmu biologi dan geologi juga menggunakan istilah morfologi. Ketiganya sama-sama mengkaji tentang bentuk. Jika morfologi biologi membahas tentang bentuk makhluk hidup, morfologi tentang bentuk batuan bumi, maka morfologi linguistik mempelajari tentang selak-beluk perubahan bentuk kata serta pengaruhnya terhadap golongan dan arti kata tersebut. Selanjutnya, morfologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ramlan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari selak-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Menurut Verhaar, morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata dalam penggunaan dan konstruksi yang berbeda-beda. Menurut David Crystal, morfologi linguistik sebagai cabang tata bahasa yang mempelajari struktur atau bentuk-bentuk kata, terutama melalui penggunaan konstribusi morfem. Menurut Nida, morfologi adalah kajian terhadap morfem-morfem yang penyusunannya dalam pembentukan kata. Penggunaan istilah morfem dalam pendapat David Crystal dan Nida bertujuan untuk membedakan kajian morfologi dan fonologi. Misalnya, kata membaca disegmentasikan menjadi M, E, M, B, A, C, A, atau mem, baca, atau juga mem plus baca. Tentu jawabannya yang terakhir, karena baik mem ataupun baca sama-sama merupakan suatu morfem. Setelah mengetahui tentang pengertian morfologi linguistik, selanjutnya kita harus mengetahui di mana posisi morfologi dalam linguistik. Morfologi bersama sintaksis merupakan cabang linguistik dalam taraf gramatikal. Kita tahu bahwa taraf linguistik ada 3, yaitu fonologi, gramatikal, dan leksikal. Batas antara keduanya yaitu morfologi dan sintaksikal memang tidak begitu jelas karena kata yang notabene-nya adalah satuan terbesar dalam morfologi juga merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Hal ini membuat keduanya tidak bisa saling dipisahkan, sehingga untuk membedakannya perlu dipahami bahwa morfologi mempelajari struktur internal kata, sedangkan sintaksis mempelajari struktur eksternal kata. Selain dengan sintaksis, morfologi juga dapat dikaitkan dengan fonologi. Terdapat istilah morfofonemik yang melibatkan keduanya. Morfofonemik ialah perubahan bunyi akibat proses morfologi. Contohnya, hari plus an. Jika dibaca akan terdengar bunyi huruf Y, harian. Selain itu, pada jawab plus an, jika terjadi perubahan huruf B menjadi jawaban. Lanjut pada bagian morfem. Morfem merupakan bentuk kata yang paling kecil atau bagian terkecil dari sebuah kata. Satuan terkecil yang bermakna yang akurat yang merupakan kata atau bagian kata. Morfem adalah satuan bahasa atau gramatik terkecil yang bermakna yang dapat berupa imbuhan
ataupun kata. Sebuah kata yang terdiri dari satu atau lebih morfem. Misalnya kata jalan yang terdiri dari satu morfem, berjalan, yang terdiri dari dua morfem, ber dan jalan. Jalan-jalan yang terdiri dari dua morfem atau menjalankan, yang terdiri dari tiga morfem, me, jalan, dan kan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem. Berdasarkan jenisnya, morfem dibedakan menjadi 7. Yang pertama, berdasarkan kemampuan berindistribusi. Berdasarkan kemampuan ini, morfem dibagi menjadi 4, yaitu morfem bentuk bebas, morfem bentuk semi bebas, morfem bentuk terikat, dan morfem bentuk unik. Yang kedua, berdasarkan produktivitasnya. Morfem ini terbagi menjadi 2, yaitu morfem produk dan morfem improduk. Yang ketiga, berdasarkan relasi antara unsurnya. Dilihat berdasarkan relasi ini, antar morfem dibedakan menjadi 2, yaitu morfem utuh dan morfem terbelah. Yang keempat, berdasarkan sumbernya. Morfem bahasa dikelompokkan atas morfem asli dan morfem sarapan. Morfem asli contohnya rumah, air, dan batu. Untuk morfem sarapan contohnya operasi, standar, dan lain sebagainya. Yang kelima, berdasarkan jumlah fenom yang menjadi unsurnya. Dilihat dari jumlahnya, morfem berunsur satu fenom disebut monofonemis, dan morfem berunsur lebih dari satu disebut polifonemis. Yang keenam, berdasarkan keterbukaannya. Dilihat dari distribusinya, morfem dibedakan menjadi morfem tertutup dan morfem terbuka. Morfem tertutup berarti tidak bisa didistribusi dengan morfem lain, sedangkan morfem terbuka bisa didistribusikan dengan morfem lain. Yang ketujuh, berdasarkan makna. Di sini dipandang dari maknanya. Morfem dibedakan menjadi morfem bermakna leksikal dan morfem bermakna gramatikal. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang proses-proses morfologi. Ditinjau dari bentuknya, kata itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu kata asal dan kata jadian. Kata asal bisa menjadi kata jadian apabila melalui proses-proses morfologi. Proses morfologi sendiri merupakan proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Sederhananya yaitu proses penggabungan dua morfem atau lebih. Proses-proses morfologi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Yang kedua proses pengulangan atau reduplikasi. Dan yang ketiga proses komposisi atau pemajemukan. Dan yang keempat proses penyerapan. Proses morfologi yang pertama ini ada proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi yakni menambahkan atau membubuhkan afiks atau imbuhan. Nah, afiksasi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prefiks atau awalan, yaitu menambahkan awalan ber, me, pe, per, di, dan lain sebagainya. Contoh katanya ialah menambahkan awalan me pada kata baca sehingga katanya menjadi membaca. Yang kedua itu ada sufiks atau akhiran, yakni menambahkan akhiran kan, an, i pada suatu kata. Contohnya menambahkan akhiran an pada kata makan sehingga katanya menjadi makanan. Yang ketiga ada infiks atau sisipan. Contohnya ialah menyisipkan el, dan pada suatu kata. Contoh, menambahkan sisipan pada kata getar sehingga katanya menjadi gemetar. Dan yang keempat itu ada konfiks, yakni awalan dan akhiran. Contohnya ialah menambahkan awalan ke pada kata satu dan akhiran an pada kata satu tersebut sehingga katanya menjadi kesatuan. Proses morfologi yang kedua ialah proses pengulangan atau reduplikasi. Reduplikasi itu merupakan proses pembentukan kata ulang. Jenis-jenis reduplikasi yang pertama ada dwi purwa, yaitu kata ulang atas suku awal. Contohnya
kata jaka menjadi kata jejaka. Yang kedua ada dwilingga. Dwilingga merupakan kata ulang seluruh kata dasar. Contohnya ialah guru-guru dan siswa-siswa. Yang ketiga itu ialah dwilingga salin. Dwilingga salin merupakan kata ulang yang berubah bunyinya. Contohnya ialah dari sayur mayur dan gerak-gerak. Yang keempat ada kata ulang berimbuhan, di mana kata ulang yang di dalamnya terdapat perulangan kata dasar dengan memperoleh imbuhan. Contohnya ialah tertawa-tawa dan perumahan-perumahan. Yang terakhir ada kata ulang semu. Kata ulang semu ini ialah kata ulang yang tidak memiliki bentuk dasar yang diulang. Contohnya ialah kata kura-kura dan kupu-kupu. Proses morfologi selanjutnya ialah proses komposisi atau pemajemukan. Pemajemukan atau komposisi merupakan proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk kata majemuk atau kata yang memiliki arti baru. Macam-macamnya ialah yang pertama, ada kata majemuk setara, yaitu kata majemuk yang unsur-unsurnya sederajat. Contohnya ialah pada kata jual beli dan tua muda. Selanjutnya yang kedua ada kata majemuk tak setara, yaitu kata majemuk yang unsur-unsurnya tidak sederajat. Contohnya pada kata sapu tangan dan kamar kecil. Yang ketiga ada kata majemuk hibridis, yaitu kata majemuk yang merupakan gabungan dari unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya pada kata tenis meja dan bumi putra. Yang terakhir ada kata majemuk unik, yaitu kata majemuk yang salah satu unsurnya hanya dapat bergabung dengan pasangannya itu dan tidak dapat bergabung dengan kata lain. Contohnya ialah pada kata gegap gempita dan muda belia. Proses morfologi yang terakhir yaitu penyerapan. Artinya ialah kata yang diserap atau penyerapan kata dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yang dalam penyusunannya itu bisa saja mengalami perubahan dan bisa saja tidak. Contoh dari penyerapan ini ada dua. Yang pertama itu ada adopsi, yang kedua ada adaptasi. Adopsi merupakan atau terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk makna kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya ialah pada kata supermarket, mall, dan modern. Dan yang kedua itu ada adaptasi, yang terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna asing itu sedangkan ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya ialah penyerapan kata goal yang menjadi kata gol. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan mengenai makna kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Jadi, kata ulang adalah kata yang telah mengalami reduplikasi. Untuk membedakannya dengan bentuk ulang yang bukan kata ulang adalah bahwa kata ulang sebagai ciri utamanya adalah memiliki kata dasar. Kata ulang memiliki sejumlah jenis makna yang terkandung di dalamnya. Adapun jenis-jenis makna yang terkandung dalam kata ulang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermakna jamak. Makna kata ulang ini merupakan makna kata ulang yang menyeratkan arti, makna jumlah yang banyak atau tidak menentu. Adapun kata-kata yang termasuk jenis makna kata ulang ini antara lain buku-buku, orang-orang, dan daun-daun. Selanjutnya, bermakna macam-macam atau bermacam-macam. Makna kata ulang ini merupakan makna kata ulang yang menyeratkan arti berbagai macam atau jenis. Adapun kata-kata yang termasuk dalam makna ini antara lain sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, bermakna menyerupai. Makna kata ulang yang ketiga ini mempunyai arti menyerupai atau diserupakan dengan sesuatu. Adapun contoh jenis makna kata ulang ini antara lain kapal-kapalan, mobil-mobilan, dan robot-robotan. Yang keempat, bermakna melemahkan atau agak. Makna kata ini adalah makna kata ulang yang mengandung arti melemahkan sesuatu atau sesuatu yang agak.
Kata-kata yang tergolong dalam makna ini antara lain kebarat-baratan, kekanak-kanakan, dan kewanita-wanitaan. Selanjutnya bermakna intensitas. Makna kata ulang yang satu ini memiliki arti tingkatan kualitas, kuantitas, atau frekuensi suatu hal. Kata-kata yang tergolong makna ini adalah kuat-kuat, semaksimal-maksimalnya, dan secepat-cepatnya. Selanjutnya bermakna saling. Makna kata saling ini merupakan makna kata ulang yang menyeratkan arti saling berbalas-balasan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Contohnya bersalam-salaman, bersahut-sahutan, dan tuduh-menuduh. Selanjutnya bermakna kolektif. Makna kata ulang ini mempunyai arti menyatakan jumlah kolektif suatu bilangan. Adapun beberapa contoh kata ulang yang mengandung makna ini antara lain 11, 22, dan 33. Bermakna dalam keadaan. Makna kata ulang ini mempunyai arti sesuatu yang tengah berada dalam keadaan tertentu. Contohnya mentah-mentah, masak-masak, dan panas-panas. Selanjutnya bermakna walaupun. Makna kata ulang ini mempunyai arti meskipun. Adapun contohnya seperti kecil-kecil, besar-besar, dan tinggi-tinggi. Yang ke-10 bermakna perihal. Makna kata ulang ini mempunyai arti tentang suatu hal. Adapun contohnya antara lain jahit-menjahit, masak-memasak, dan tulis-menulis. Yang ke-11 bermakna tindakan untuk bersenang-senang. Makna kata ini mempunyai arti melakukan tindakan atau perilaku dengan tujuan untuk bersenang-senang atau sekedar bersantai-santai. Contohnya tidur-tiduran, bermalas-malasan, dan makan-makan. Yang ke-12 bermakna agak. Mungkin sekilas makna kata ulang ini sama dengan makna kata ulang nomor 4. Namun bedanya, makna kata ulang ini tidak ada unsur pelemahan atas kata ulang yang mengandung makna ini. Adapun beberapa contoh kata ulang yang mengandung makna ini antara lain kemerah-merahan, kehitam-hitaman, dan kehijau-hijauan. Selanjutnya bermakna tindakan yang dilakukan berkali-kali. Makna kata ulang ini mempunyai arti suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Nah, adapun contohnya seperti berkali-kali dan berulang-ulang. Yang selanjutnya bermakna himpunan. Makna kata ulang ini mempunyai arti kumpulan suatu hal, entah itu waktu ataupun hal lainnya. Adapun beberapa kata ulang yang mengandung makna ini antara lain berjam-jam dan berhari-hari. Selanjutnya bermakna perbalasan atau pekerjaan. Makna kata ulang yang terakhir ini mempunyai arti kegiatan yang tengah dilakukan secara berbalas-balasan. Adapun beberapa kata ulang yang mengandung makna ini antara lain kunjung mengunjungi dan tusuk menusuk. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kata ulang berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dwifurwa atau sebagian. Dwifurwa ialah kata ulang sebagian, di mana kata ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya seperti dedaunan, leluhur, pepohonan, sesaji, dan leluasa, dan lain sebagainya. Oke, contoh dalam bentuk kalimatnya yaitu seperti dedaunan ini gugur pada musim semi, atau bisa juga seperti sesaji ini ditaruh di depan patung untuk acara adat istiadat. Yang kedua ada dwilingga. Dwilingga ialah kata ulang menyeluruh. Nah, di mana jenis kata ini itu mengalami pengulangan secara keseluruhan. Misalnya seperti bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat. Contoh dalam kalimatnya itu seperti anak-anak kelas 1 senang bermain layang-layang. Nah, contoh keduanya yaitu seperti pasangan suami istri itu memiliki anak laki-laki. Yang ketiga ada kata ulang berimbuhan. Nah, kata ulang ini terjadi akibat penambahan imbuhan pada sebagian kata. Misalnya seperti
putar, memutar, tarik, menarik, maaf, memaafkan, pukul, memukul, dan lain sebagainya. Contohnya dalam kalimat yaitu seperti antar sesama manusia kita wajib untuk saling tolong menolong, atau di hari yang suci ini kita wajib untuk saling maaf memaafkan. Ada kata ulang berubah bunyi. Nah, jenis kata ulang yang satu ini yaitu mengalami suatu perulangan disertai dengan perubahan bunyi pada sebagian kata. Contohnya seperti teka-teki, mondar-mandir, sayur mayur, lauk pauk, gotong royong, dan lain sebagainya. Contohnya dalam kalimat seperti mahasiswa Undram melakukan gotong royong untuk membersihkan kampusnya, atau ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur mayur dan lauk pauk. Terakhir ada kata ulang semu. Nah, jenis kata ulang ini mengalami pengulangan kata pada keseluruhannya, tapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya seperti pura-pura, kura-kura, laba-laba, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Contohnya dalam kalimat yaitu seperti Dina pura-pura pingsan ketika upacara bendera, atau Dinda pergi liburan ke taman kupu-kupu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.